Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan Injil Matius bab 19 dengan judul perikop perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Ajaran mengenai perceraian. Yesus mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Di sini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Waktu itu Yesus setelah selesai mengajar berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Ya, di mana itu ya? Sungai Yordan. Oh, ini sungai Yordan ini. Ini Samaria. Ini Yudea ini. Mana ini? Oh, ini Yudea. Ini Yudea, ini Samaria. Ini sungai Yordan ya. Ini daerah Yudea di seberang sungai Yordan ya, di sekitar sinilah ya. Di sungai Yordan. Dan Yesus menyembuhkan orang banyak. Lihat ini. Di mana-mana Yesus datang, banyak orang sakit yang disembuhkan. Membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, sanggup melakukan apapun kalau mau. Yesus menyembuhkan, dan Yesus juga mengajar. Pada saat ini orang-orang Farisi mencobai Yesus. Katanya, "Apakah boleh memperceraikan istrinya? Sebab Musa boleh menceraikan istrinya." Tetapi Yesus mengatakan, "Tidakkah kamu baca bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Sebab itu laki-laki dan perempuan menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia." Musa memberikan surat cerai karena didesak terus oleh umatnya yang degil, yang bandel, yang keras kepala. Akhirnya ya sudah diizinkan ya. Ya itulah salahnya Musa ya. Tapi itulah dunia juga seperti itu ya. Banyak sekali tekanan di dunia ini, sehingga akhirnya terpaksa diizinkan.
Yesus mengatakan, tidak boleh cerai kecuali karena ada yang berzina. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kecuali karena zina. Jadi kalau istrinya berzina, ya bukan berarti langsung diceraikan begitu saja ya. Apalagi kalau sudah punya anak, kan lebih baik mengampuni. Itu intinya Tuhan Yesus seperti itu. Bukan berarti lalu ada yang nyeleweng lalu cerai begitu gampangnya. Begitu demi untuk melegalkan cerai lalu berzina saja. Nah itu sengaja itu. Itu udah ngawur-ngawuran itu, hancur-hancuran lah. Jadi kalaupun ada yang tidak sengaja atau ya sengaja berzina itu, ya diampunilah, tapi jangan berbuat lagi. Sebab kalau berbuat lagi nanti lama-lama ya dicerai. Itu namanya orang tidak tahu diri. Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dalam perikop yang lain dikatakan bahwa siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, atau mungkin juga laki-laki yang bercerai, dia berbuat zina. Jadi intinya adalah sedapat mungkin jangan cerai, ampuni. Ya memang susah. Ya teori itu gampang, tetapi harus dijalankan. Memang nggak bisa sendirian, harus butuh bantuan dari Tuhan. Jika demikian susahnya mengenai hubungan antara suami dan istri, ya sudah tidak usah kawin saja, kata murid-muridnya seperti itu. Enak saja ngomongnya. Bisa nggak kamu tidak kawin? Hanya orang yang dikaruniai saja yang bisa seperti itu. Jadi Yesus mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Mungkin kendala kendala biologis dan sebagainya, kendala psikologis. Ada orang lain yang dijadikan demikian oleh orang lain. Maksudnya apa ini? Ya, tidak boleh kawin karena harus mengurus adik-adiknya dan sebagainya. Jadi banyak alasan mengapa orang tidak kawin. Dan itu baik-baik saja tidak kawin, asal dengan kehendak bebas, memilih jalannya, memilih untuk hidup selibat atau memilih untuk tetap single seumur hidupnya, baik-baik saja ya. Apalagi sekarang ini dunia ini sudah banyak orang. Kalau orang kawin lalu anaknya banyak sekali, wah penduduk ini jadi, dunia ini jadi terlalu padat penduduknya. Zamannya Yesus, bumi masih banyak yang kosong, jadi silahkan beranak pinak yang banyak sekali. Tapi zaman sekarang ini, ya bumi sudah mulai penuh. Beberapa negara sudah pol-polan, sudah habis, sudah suk-sukan, penuh. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti Bangladesh, penuh sekali dengan orang. Ya, Pulau Jawa ini juga sudah penuh dengan orang. Yang masih kosong itu di Siberia, Rusia sana, wah itu kosong, tapi dingin sekali. Jadi orang nggak mau bermigrasi ke sana, dingin. Nah, di Australia masih agak kosong itu ya. Ya, tapi Australia hanya mau menerima imigran yang bermutu, bukan imigran yang tidak bermutu, imigran yang teroris dengan paham teroris, bermigrasi ke sana, beranak pinak, lalu merusak demokrasi. Sebab kalau demokrasi itu kan yang banyak yang menang. Jadi kalau mereka beranak pinak, lalu mengalahkan orang-orang yang baik, akhirnya orang-orang yang jahat yang berkuasa. Nah, orang Australia nggak mau itu. Mereka hanya mau menerima imigran yang baik, yang bermutu. Ya, pengikut Yesus itu bermutu, jadi harus jaga mutu. Pengikut Yesus harus jaga mutu. Sebab kita sudah diajari yang baik oleh Tuhan Yesus. Kita bisa menghasilkan buah yang baik, sebab ajaran yang kita terima itu baik. Jadi lakukan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Ada orang yang membuat dirinya demikian, artinya tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Contohnya seperti ya kaum selibat itu ya, seperti Romo, suster, bruder, yang hidupnya adalah hidup membiara. Itu dari Katolik. Mereka hidup membiara. Romo-romo Katolik tidak kawin. Mereka
melakukan itu karena kemauannya sendiri, karena ingin melayani kerajaan surga, ingin fokus melayani Tuhan Yesus, melayani sabdanya, mengembalakan umat-umatnya. Jadi, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti, supaya diberkati Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.